Thomas Vermaelen heran Manchester City lepas Kevin De Bruyne. Mantan pemain internasional Belgia Thomas Vermaelen mengkritik keputusan Man City melepas Kevin De Bruyne pada musim panas tahun ini. Thomas mengungkapkan keterkejutannya atas keputusan Man City untuk melepas Kevin pada musim panas ini. Vermaelen yang pernah bermain bersama De Bruyne di timnas Belgia yakin rekannya itu masih mampu tampil di level tertinggi dan menyebut gelandang The Citizens tersebut sebagai legenda Liga Premier. Meskipun musim ini dilanda cedera, dia tetap mampu menunjukkan kilasan kecemerlangannya, mengingatkan publik akan kualitas kelas dunia yang ia miliki. Keputusan City untuk tidak memperpanjang kontraknya pun memunculkan tanda tanya besar, terutama karena pengaruh De Bruyne yang masih begitu besar di lapangan. Gelandang berusia 32 tahun itu juga telah mengisyaratkan keinginan untuk mencari tantangan baru. Kini Kevin De Bruyne dikabarkan tengah mempertimbangkan pilihan klub selanjutnya meski telah mengesampingkan opsi bergabung dengan tim Inggris lain. Sementara itu Manchester City bersiap mencari pengganti sang maestro yang kepergiannya akan meninggalkan kekosongan besar di lini tengah mereka. Nasib Grealish di Man City akan diputuskan di akhir musim. Jack Grealish semakin terpinggirkan di Manchester City. Manajer City Pep Guardiola menegaskan bahwa saat ini belum ada diputuskan soal masa depan Grealish. Grealish tidak lagi jadi pilihan utama Guardiola. Winger 29 tahun itu musim ini cuma 7 kali jadi starter di Premier League. Grealish juga sama sekali tidak dimainkan saat City dikalahkan Crystal Palace di final Piala FA akhir pekan lalu. Secara keseluruhan, Grealish cuma main 32 kali di semua kompetisi musim ini dan bikin 3 gol. Spekulasi soal kelanjutan masa depannya di Etihad Stadium pun merebak. Dia dikabarkan bisa saja hengkang pada musim panas ini. Namun Guardiola menyebut bahwa nasib Grealish di City belum ditentukan. Negosiasi nantinya akan melibatkan direktur olahraga City yang akan pergi ke Begiristain dan penggantinya Hugo Viana serta agen si pemain. Grealish masih punya kontrak 2 tahun lagi di City. Guardiola memahami jika Grealish tidak bahagia dengan situasinya saat ini. Bukan cuma cek, tidak ada satu pemain pun di ruang ganti saya, dan saya kira di semua ruang ganti di seluruh dunia yang senang ketika dia tidak main, ucap Guardiola. Ketika tim menang dan menang, mereka harus mencari tahu bagaimana semuanya terjadi. Tapi mereka tidak bahagia. Mereka di sini untuk bermain dan ketika tidak main mereka tidak puas. Itu wajar di semua klub, katanya. Arsenal dan Chelsea bersaing dapatkan Anthony Gordon. Dua rival Premier League Arsenal dan Chelsea dikabarkan siap bersaing ketat untuk mendapatkan tanda tangan winger muda Inggris Anthony Gordon pada bursa transfer musim panas ini. Keduanya berambisi memperkuat lini serang setelah gagal tampil konsisten sepanjang musim 2024-2025. Meski Arsenal telah dipastikan menutup musim tanpa trofi, Chelsea masih memiliki peluang mengakhiri musim dengan gelar jika mampu menjuarai UEFA Conference League. Namun secara keseluruhan, performa kedua tim dianggap masih di bawah ekspektasi. Menurut laporan, Anthony Gordon menjadi incaran utama The Gunners dan The Blues berkat performa impresifnya bersama Newcastle United. Pemain 24 tahun itu telah mencatat 9 penampilan bersama timnas Inggris, menandakan kualitasnya sudah diakui di level tertinggi. Musim ini mungkin bukan musim terbaik Gordon secara statistik, namun ia tetap menjadi bagian penting dari skuad Newcastle yang sukses mengakhiri puasa gelar dengan menjuarai Carabao Cup. Ketertarikan dua klub besar ini menunjukkan betapa nilainya terus meroket di mata para pelatih elit Premier League. Newcastle United dikabarkan tidak akan melepas Anthony Gordon dengan harga murah. Klub The Magpies tersebut mematok bandrol sebesar 80 juta pounds bagi siapapun yang ingin memboyong sang pemain keluar St. James Park. Meski kondisi finansial Newcastle terbilang stabil dan mereka tidak berada di bawah tekanan untuk menjual, tawaran yang mendekati harga tersebut bisa saja membuka pintu negosiasi. Profit and sustainability rules yang sempat membayangi klub ini sudah bukan ancaman lagi. Dengan kontrak Gordon yang masih berlaku hingga 2028, posisi Newcastle sangat kuat dalam proses negosiasi.
Artinya Arsenal dan Chelsea harus benar-benar serius dan siap menggelontorkan dana besar jika ingin memenangkan perburuan ini. Mikel Arteta dikabarkan ingin menambah kedalaman di sektor sayap untuk musim depan. Selain Gordon, Arsenal juga telah memantau winger asal Real Madrid, Rodrigo, sebagai alternatif jika gagal mendapatkan pemain Newcastle tersebut. Di sisi lain, Chelsea juga berencana melakukan perombakan besar-besaran di lini depan untuk menyambut musim baru dan mendukung proyek jangka panjang di bawah Enzo Maresca. Mikel Arteta ungkap kebutuhan Arsenal. Mikel Arteta mengungkapkan rencana transfer Arsenal dan mengakui bahwa Mario London membutuhkan pencetak gol musim depan. Apa yang terjadi? Ketidakmampuan Arsenal untuk melaju pada tahap akhir di Liga Premier musim ini telah terlihat lagi ketika Mario London akan finish di posisi kedua dalam perlombaan gelar untuk tahun ketiga berturut-turut. Tim asuhan Mikel Arteta kurang memiliki ketajaman di depan gawang dalam sejumlah pertandingan ketat dan itu telah merugikan mereka baik di kompetisi domestik maupun di Liga Champions musim ini. Oleh karena itu, Mario London dikabarkan menargetkan seorang penyerang musim panas ini dan telah dikaitkan dengan Victor Gyökeres dari Sporting CP dan juga bintang Real Madrid Rodrigo. Situasinya, Rodrigo dikabarkan tidak bahagia di Madrid dengan naiknya Jude Bellingham dan perekrutan Kylian Mbappe membuatnya kerap menjadi pemain cadangan. Arteta mengungkapkan bahwa Arsenal memang berencana untuk meningkatkan serangan mereka menuju musim baru yang dapat menunjukkan bahwa hubungan dengan pemain asal Brasil tersebut mungkin dapat dipercaya. Apa kata Arteta? Berbicara kepada media, Arteta mengatakan, "Saya pikir hal terbesar adalah itu dan menggunakan kata kebanggaan. Kami telah membawa klub ke posisi, ke tempat yang dimana setiap musim Anda harus memenangkan trofi besar. Itu berarti semua orang percaya bahwa kami memiliki level, bahwa kami telah menunjukkan konsistensi, dan kami adalah tim elit di negara ini dan di Eropa. Dan jika Anda tidak melakukannya, lalu apa yang akan terjadi?" Jadi bagi saya itu adalah pernyataan terbesar bahwa Arsenal ada di sana. Jika Anda ingin memenangkan trofi besar, Anda harus menjadi bagian yang terbaik di pasar, bukan? Pada level ini, tim-tim yang menang selalu memiliki pemain terbaik. Apa yang kami miliki yang juga jelas dengan jumlah cedera yang kami alami di lini depan, bahwa kami membutuhkan sosok pencetak gol dan kami membutuhkan kekuatan di luar sana. Anda tahu kita perlu memahami bahwa perubahan bisa terjadi dengan cepat dan kita tidak bisa hanya mengandalkan angka yang kita miliki sebelumnya. Dan kita harus menambah gol, kita harus menambah kreativitas, kita harus menambah angka dan itu akan berada di posisi yang berbeda, ungkapnya. Mikel Arteta ingin Thomas Partey bertahan di Arsenal. Mikel Arteta akhirnya mengungkapkan secara terbuka keinginannya untuk mempertahankan Thomas Partey di Arsenal. Gelandang 31 tahun itu tampil impresif sepanjang musim ini dengan mencatatkan 50 penampilan, menjadikannya salah satu pemain terbaik The Gunners musim ini. Namun kontraknya akan berakhir bulan depan dan masa depannya masih belum pasti. Mantan klubnya Atletico Madrid dikabarkan tertarik memboyongnya ke Bali. Selain itu, beberapa klub dari Arab Saudi juga menunjukkan minat. Sebelumnya, Mikel Arteta pernah menyatakan bahwa niat Arsenal untuk memperpanjang kontrak Thomas sudah jelas. Namun baru kali ini, ia secara eksplisit menyatakan keinginannya. Selain Partey, dua pemain lainnya, Kieran Tierney dan Jorginho juga akan habis kontrak musim panas ini. Keduanya diperkirakan akan memainkan laga terakhir mereka untuk Arsenal saat menghadapi Southampton di laga pamungkas Premier League. The Gunners sudah mengamankan tiket Liga Champions dan hampir pasti finish di posisi kedua untuk musim ketiga secara berturut-turut. Musim panas ini akan menjadi momen krusial bagi Arsenal. Arteta menargetkan perekrutan seorang penyerang tajam. Sejumlah nama dikaitkan dengan The Gunners termasuk Benjamin dari RB Leipzig, Victor Gyökeres dari Sporting CP, dan Alexander Isak dari Newcastle United. Bidik Rodrigo dari Real Madrid. Arteta menegaskan bahwa dirinya akan memperkuat skuad yang musim ini dinilai kekurangan firepower. Arteta juga menyoroti pentingnya menambah kekuatan lini depan. By MU,
Liam Delap melipir ke Chelsea. Masa depan Liam Delap kembali jadi perbincangan hangat. Striker Ipswich Town yang sedang mencari klub baru ini dikabarkan lebih memilih Chelsea ketimbang Manchester United dan alasannya cukup masuk akal. Delap akan segera hengkang dari Ipswich Town menyusul degradasi timnya ke Championship. Ia dikabarkan ingin tetap bermain di Premier League untuk musim depan. Selama beberapa pekan terakhir, namanya kerap dikaitkan dengan MU yang disebut sebagai favorit utama untuk merekrutnya. Namun menurut laporan terbaru ESPN, situasinya berubah. Kini striker 22 tahun itu justru lebih tertarik bergabung dengan Chelsea. Kegagalan MU jadi alasan utama keputusan Delap didorong oleh hasil final Liga Eropa 2024-2025 di mana MU kalah 0-1 dari Tottenham. Kekalahan itu memastikan Setan Merah tak akan bermain di kompetisi Eropa musim depan, sebuah faktor penting bagi Delap. Sang striker dikabarkan mengutamakan pindah ke klub yang masih bisa memberinya pengalaman di ajang Eropa. Sementara MU yang juga finish di papan bawah Liga Premier tak bisa memenuhi syarat itu. Menurut sumber yang sama, Chelsea kini muncul sebagai tujuan utama Delap. Tim asal London Barat itu jadi yang terdepan untuk mendapatkan jasa sang striker. The Blues memang sedang mencari striker baru untuk bersaing dengan Nicholas Jackson. Delap dinilai sebagai kandidat ideal untuk mengisi posisi tersebut. Berbeda dengan MU, Chelsea masih punya peluang besar finish di zona Liga Champions. Hal ini membuat Stamford Bridge jadi destinasi yang lebih menarik bagi Delap. Giorgi Mamardashvili siap berikan yang terbaik bagi Liverpool. Giorgi Mamardashvili menegaskan bahwa ia siap memberikan yang terbaik bagi Liverpool pada musim depan, seperti yang ia lakukan bagi Valencia saat ini. Dia resmi menandatangani kontrak dengan Liverpool pada musim panas lalu, namun langsung dipinjamkan kembali ke Valencia untuk musim 2024-2025. Meski menjalani masa peminjaman, kiper asal Georgia itu kini menegaskan keinginannya untuk tidak kembali menjalani perpindahan sementara musim depan. Ia menyatakan harapannya untuk menetap di Merseyside dan mulai membangun karir jangka panjang bersama The Reds. Dengan Alisson Becker yang diperkirakan tetap menjadi pilihan utama di bawah Mister musim depan, Mamardashvili harus siap menjalani peran sebagai penjaga gawang kedua. Situasi ini memberinya kesempatan untuk beradaptasi secara bertahap di lingkungan barunya sambil menanti peluang tampil. Sementara itu, Kelleher disebut-sebut akan meninggalkan Anfield dalam waktu dekat dengan Leeds United menjadi destinasi potensial bagi kiper asal Irlandia tersebut. Giorgi Mamardashvili dijadwalkan memainkan pertandingan terakhirnya untuk Valencia pada akhir pekan ini dalam laga melawan Real Betis. Setelah itu, ia akan menyelesaikan kepindahannya ke Inggris dan bergabung secara penuh dengan skuad Liverpool, menandai awal dari tantangan barunya di Premier League. Here we go.